Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, di pertemuan kali ini kita akan mentadabburi firman Allah di ayat 30 surah Al-Baqarah. Di dalam ayat ini Allah berfirman, wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, lil malaikah, kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Allah sampaikan jauh-jauh sebelum menciptakan Adam alaihi salam, sebelum menciptakan dzurriyyah Adam alaihi salam, bahwa Dia Tuhan berkehendak ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Menurut para ulama, khalifah adalah pihak yang diamanai mengelola, meminit, memberi pemeliharaan agar yang dikelola itu menjadi baik dan semakin baik. Jikalau Allah menciptakan Adam alaihi salam beserta dzurriyyah, anak cucu beliau, sebagai khalifah, maka manusia, dalam hal ini Adam dan anak keturunannya, punya tanggung jawab untuk memberi pemeliharaan bumi, meminit bumi, mengatur bumi agar baik dan semakin baik. Oleh sebab itu, jikalau manusia sadar bahwa Allah yang menciptakan dia punya punya keinginan agar dengan dia, dengan manusia, bumi semakin baik, maka dia tahu dan sadar bahwa tugas dia adalah mengelola bumi agar semakin menjadi baik. Sehingga pantang bagi seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang destruktif, tindakan-tindakan yang merusak, tindakan-tindakan yang tidak menjadikan bumi semakin baik, bahkan menjadikan bumi menjadi semakin rusak. Orang yang beriman, orang yang tahu misinya sebagaimana yang dikehendaki Allah, maka pantang bagi dia berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu diceritakan di dalam ayat ini, ketika Allah sampaikan keinginan itu, Allah sampaikan bahwa dia punya ingin menjadikan di bumi seorang khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, maka berkata, kalau di dalam ayat ini menurut para mufasir, yang berkata dan bertanya itu adalah malaikat. Ataj'alu fiha, apakah kamu ya Allah, engkau ya Allah, ingin menjadikan di bumi itu mayyufsidu fiha, orang-orang yang berbuat kerusakan di dalamnya, wa yasfiku dima, dan mereka
saling menumpahkan darah. Wa nahnu, padahal kami para malaikat, nusabbihu bihamdika, bertasbih dengan memujimu, wa nuqaddisu laka, dan mensucikanmu. Para malaikat protes. Para malaikat bertanya, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang-orang yang akan berbuat kerusakan, tidak semakin menjadikan bumi baik, bahkan dia akan berbuat kerusakan, bahkan dia saling menumpahkan darah, saling bunuh, saling memerangi, saling menjatuhkan di antara mereka. Maka malaikat sampaikan bahwa mereka sebetulnya lebih layak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Mereka mengatakan bahwa dia adalah orang-orang yang nusabbihu bihamdika, senantiasa bertasbih, memujimu. Dia baca subhanallah, dia baca segala puji bagi Allah. Wa nuqaddisu lak, dan kami adalah orang-orang yang senantiasa mensucikanmu ya Allah. Kami sebetulnya yang mungkin lebih pantas dibandingkan orang-orang yang jikalau engkau jadikan khalifah di muka bumi, mereka akan berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Maka Allah merespon apa yang mereka sampaikan itu, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, kata Allah, lebih mengetahui apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Allah lebih mengetahui dari seluruh makhluknya. Allah tidak hanya tahu, tapi Allah maha tahu. Sehingga tidak pantas seorang hamba kemudian dia protes terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah, termasuk protes terkait nasib, terkait keberuntungan, terkait dengan garis kehidupan yang Allah ciptakan bagi dia. Kenapa? Sebab manusia seorang hamba yang tidak mampu dan tidak akan pernah mampu mengetahui apa hikmah di balik apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang sakit, maka dia protes kepada Allah, maka dia merasa tidak pantas Allah ciptakan dalam keadaan yang sakit, tidak pantas mempunyai garis kehidupan di mana dia harus sakit. Padahal Allah punya mau dengan sakit itu Allah akan menghapuskan kesalahannya dan mengampuni dosa-dosanya. Kadang orang bertanya, ya Allah, kenapa engkau perintahkan kepada kami dengan aneka macam perintah yang kadang-kadang perintah itu sulit untuk ditunaikan? Apa yang kamu mau dengan semua ini? Maka orang itu berarti tidak mengetahui bahwa perintah yang disampaikan Allah kepada manusia adalah sarana bagi Allah untuk mengetahui mana di antara hamba-hambanya yang taat dan mana di antara hamba-hambanya yang membangkang dan tidak taat. Apapun yang Allah kehendaki pada hakikatnya bertujuan untuk sebuah kebaikan. Maka manusia yang tidak banyak tahu, dia tahu tapi tidak banyak, tidak pantas untuk protes
dan mempertanyakan terkait dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jawab pertanyaan malaikat, ini a'lamu, sesungguhnya aku lebih mengetahui mala ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Maka Allah kemudian berfirman di ayat berikutnya, wa'allama adama al-asma'a kullaha. Wa'allama, dan Allah mengajarkan Adama, kepada Adam, al-asma'a kullaha, nama-nama itu semuanya Allah ajarkan. Ini namanya apa, fungsinya apa, ini namanya apa, fungsinya apa. Ini Allah ajarkan kepada Adam, sehingga Adam mengetahui banyak hal. Kemudian setelah Allah ajarkan nama-nama kepada Adam, tsumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian nama-nama yang telah diajarkan Allah kepada Adam itu disodorkan, ditunjukkan kepada malaikat. Faqala, maka Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Ayo coba sebutkan, kamu tunjuk, kamu sebutkan nama-nama semuanya ini, jikalau kamu memang benar. Maka para ulama berpendapat kelayakan Adam dan zuriyahnya menjadi khalifah di muka bumi karena dia mengetahui nama-nama dari apa-apa yang ada di muka bumi. Maka untuk konteks kekinian, semakin banyak pengetahuan seseorang, semakin banyak yang diketahui seseorang, maka semakin pantas dan semakin layak, semakin baik manusia itu mengelola, memelihara, dan menciptakan kebaikan dunia. Dan sebaliknya, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak banyak tahu, orang-orang yang tidak berilmu, maka dia tidak pantas menjadi khalifah. Kalau toh dia menjadi khalifah dan memang terpaksa menjadi khalifah, maka tidak banyak kebaikan yang lahir dari orang-orang semacam ini, karena dia tidak banyak mengetahui. Maka untuk menjadi khalifah yang baik harus banyak pengetahuan yang dia miliki. Kemudian malaikat ketika merasa tidak mampu, merasa tidak punya ilmu untuk menyebutkan nama-nama yang Allah sodorkan kepada dia, padahal Adam mampu dan bisa menunjukkan nama-nama itu. Maka malaikat menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu, illa ma'alam tanah, kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal alimul hakim, engkau adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ketawaduan malaikat sebagai makhluk yang memang Allah ciptakan, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dia senantiasa tunduk kepada Allah. Ketika dia tahu kesalahannya, maka dia dengan kesadaran yang penuh mengatakan, subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu ya Allah, tidak ada yang kami ketahui ya Allah, illa ma'alam tanah, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ini sebagai bentuk pelajaran yang mestinya
dimiliki oleh masing-masing kita. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan petunjuknya kepada kita sekalian. Terima kasih. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.